Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami. Saya sendiri bernama Franciscus Feliciano Sales, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua teman saya. Yang pertama Agria Fani BR Bangun, dan yang kedua Ovia Agriani. Kepada pemateri saya persilakan. Pegawai tetap dipindah tugaskan. Pemotongan PPh pasal 21, pihak pemotongan harus menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pegawai yang dipindah tugaskan dengan tepat. Pihak pemotong yang meliputi di kantor lama atau sebelum pegawai pindah, dan pemotongan di kantor baru setelah pegawai pindah, harus menyesuaikan penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan jangka waktu pegawai bekerja pada masing-masing kantor dalam suatu pajak. Pihak tugas yang dimaksud adalah pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja di perusahaan atau instansi yang sama, hanya pindah lokasi saja. Perhitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun. Contoh perhitungan PPh 21 karyawan tetap dipindah tugaskan. Budi, seorang jurnalis lajang, bekerja di sebuah media cetak nasional dengan gaji 6 juta per bulan dan iuran pensiun 200.000. Pada bulan Agustus, ia dipindahkan dari kantor Jakarta ke Biro Yogyakarta. Berapakah PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Budi bekerja di Yogyakarta? Bukti potongan PPh 21 kantor pusat Jakarta Januari sampai Juli. Gaji sebulan itu adalah 6 juta. Gaji sebulan itu 6 juta. Biaya jabatan itu 5% dikali 6 juta, yaitu 300.000. Iuran pensiun 200.000. Jumlah dari biaya jabatan dan iuran pensiun adalah 500.000. Penghasilan neto 1 bulan yaitu gaji sebulan dikurang biaya jabatan dan iuran pensiun yaitu 5.500.000. Penghasilan neto 1 tahun yaitu 5.500.000 dikali 12 bulan yaitu 66 juta. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah karena Budi adalah seorang lajang, maka dia kena wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Jadi penghasilan neto 1 tahun dikurang wajib pajak yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak yaitu 12 juta. Penghasilan 21 untuk PPh 21 untuk 1 tahun 15% dikali 12 juta yaitu 600.000. PPh 21 terutang yaitu 7 bulan 350.000. 350.000 itu dari 600.000 dibagi 12 yaitu 1 tahun dibagi 1 tahun dikali 7 yaitu 350.000. PPh 21 telah dipotong dan dilunasi 350.000. PPh 21 terutang belum dipotong yaitu nihil. Bukti potongan PPh 21 Biro Yogyakarta Agustus sampai Desember. Gaji sebulan yaitu 6 juta, biaya jabatan 5% dikali 6 juta yaitu 300.000, iuran pensiun 200.000. Penghasilan neto 1 bulan yaitu gaji sebulan dikurang biaya jabatan dan iuran pensiun yaitu 5.500.000. Penghasilan neto 1 tahun yaitu 5.500.000 dikali 12 bulan yaitu 66 juta. Penghasilan tidak kena pajak kepada Budi adalah 54 juta. Penghasilan kena pajak yaitu 66 juta dikurang 54 juta yaitu 12 juta. PPh 21 untuk 1 tahun yaitu 15% kali 12 juta yaitu 600.000. PPh 21 telah dipotong di Jakarta sebesar 350.000. PPh 21 terutang itu sebesar 5 bulan itu dari 600.000 dibagi 12 dikali 5 yaitu 250.000. PPh 21 telah dipotong di Yogyakarta yaitu 250.000. PPh 21 terutang belum dipotong yaitu nihil. Dari hasil perhitungan di atas, PPh 21 yang dipotong dari penghasilan Budi
selama 5 bulan bekerja di Biro Yogyakarta adalah 250.000 atau 50.000 per bulan. PPh Pasal 21 Pegawai baru mulai bekerja pada tahun perjalanan dan pertengahan tahun. Dalam periode pegawai baru, ada yang sejak awal tahun sudah memenuhi persyaratan subjektif. Artinya, pegawai tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri sejak awal tahun. Ada pula yang baru menjadi SPDN setelah awal tahun atau pertengahan tahun. Panduan ini ditulis untuk menjelaskan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai SPDN. Yang pertama yaitu perhitungan sudah bekerja sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Yang kedua, perhitungan saat karyawan dimulai setelah permulaan tahun pajak atau pada berjalannya tahun. Perhitungan PPh Pasal 21 ini ditujukan bagi pegawai baru yang sejak awal tahun sudah memenuhi syarat sebagai SPDN. Misalkan, ia memang sudah bertempat tinggal di Indonesia sebelum awal tahun berjalan, atau pada tahun sebelumnya ia sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Kondisi ini menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda dengan pegawai yang baru sebagai SPDN setelah awal tahun. Berdasarkan Pasal 1/16 2016, yaitu pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas tahapan gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh tahapan tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh tahapan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jika pegawai baru mulai bekerja di pertengahan tahun, maka pencatatan PPh 21 dilakukan setiap bulannya dimulai pada bulan saat pegawai baru tersebut mulai bekerja. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada pada awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Contoh soalnya yaitu Sandoko dengan tidak ada tanggungan bekerja di PT Tunas Mekah sebagai pegawai tetap sejak 1 Agustus 2019. Gaji sebulannya adalah sebesar 12.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan yaitu 200.000. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Agustus 2019 dalam hal Sandoko hanya memperoleh gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2019 sebagai berikut. Gaji sebulannya yaitu 12.500.000 dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya iuran pensiun, yaitu 500.000 dan 200.000. Total biaya pengurangan 700.000. Penghasilan neto sebulan yaitu gaji sebulan dikurangi dengan biaya pengurang 12.500.000 dikurangi 700 yaitu 11.800.000. Penghasilan neto sebulan tadi 11.800.000. Sedangkan penghasilan neto setahunnya yaitu dari penghasilan neto sebulan dikali 5 yaitu 11.800.000 dikali 5 sama dengan 59 juta. PTKP Sandoko tadi yaitu tidak ada tanggungan, berarti wajib pajak sendiri yaitu sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP yaitu sejumlah 59 juta dikurangi 54 juta, sehingga mendapatkan hasil 5 juta. PPh 21 terutang tahun 2019 yaitu 5% dikali 5 juta, yang hasilnya adalah 250. PPh 21 terutang bulan Agustus yaitu 5 juta dari penghasilan kena pajak tadi dibagi 5.
5 itu bulan jumlah bulannya, yaitu 50.000. Perhitungan yang kedua yaitu PPh pasal 21 atas tahapan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri, dimulai setelah permulaan tahun dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Contoh soalnya yaitu Nicholas Osea dengan tidak adanya tanggungan mulai bekerja 1 Agustus 2019. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan Juli 2021. Selama tahun 2016, menerima gaji per bulannya yaitu 30.500.000. Perhitungan PPh pasal 21 bulan September tahun 2019 dalam Nicholas Osea hanya menerima gaji sebagai berikut. Perhitungannya yaitu gaji sebulan 30.500.000 dikurangi dengan biaya pengurangnya yaitu hanya ada biaya jabatan sebesar 500.000. Itu diperkenankan maksimalnya. Berarti penghasilan neto sebulan itu dari gaji sebulan dikurangi biaya jabatan. 30.500.000 dikurangi 500 yaitu 30 juta. Penghasilan neto disetahunkan didapat dari neto sebulan dikali 12 dibagi 5 yaitu hasilnya 72 juta. PTKP tanggungan tadi 0, jadi dia hanya ada wajib pajak diri sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto disetahunkan dikurangi PTKP, yaitu 72 juta dikurangi 54 juta dengan hasil 18 juta. PPh 21 terutang tahun 2019 diperoleh dari penghasilan kena pajak 18 juta dibagi 5%. Hasilnya yaitu 900.000. PPh 21 terutang bulan Agustus 2019 yaitu diperoleh dari PPh terutang tahun 2019 secara keseluruhan yaitu 900.000 dikali 5 dibagi 12 yaitu hasilnya 375.000. Setelah tanggap PPh 21 yang terutang, bayar PPh 21 dengan membuat ID penagihan terlebih dahulu pajak itu akan gratis selamanya EO-nya. Baik, pegawai berhenti atau masih memiliki kewajiban pajak subjektif. Pegawai berhenti kerja pada tahun berjalan. Langkah-langkah perhitungan. Hitungan yang pertama menghitung PPh 21 sebulan. Sama dengan perhitungan hitungan 2. A. Penghasilan neto mulai Januari sampai dengan saat berhenti kerja sama dengan penghasilan bruto selama jumlah bulan tersebut dikurang biaya jabatan dan iuran terkait gaji selama jumlah bulan tersebut. B. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto A dikurang PTKP setahun. C. PPh pasal 21 terutang selama bulan tersebut sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan kena pajak B. Hitungan 3, PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong sama dengan hitungan 2C di atas. Hitungan 1 kali jumlah bulan mulai Januari sampai dengan 1 bulan sebelum berhenti bekerja. Contoh perhitungan pegawai berhenti di tahun berjalan. Contoh soalnya, Arif Marwanto yang berstatus belum menikah tercatat sebagai pegawai di PTK Mahakam Utama Yogyakarta DIY. Sejak 1 Oktober 2016, ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Gaji Arif Marwanto setahun setiap bulan sebesar 7.500.000 dan ia membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah 100.000 setiap bulan. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan sama dengan untuk gaji sebulannya 7.500.000 dikurang dengan biaya jabatan sama dengan 5% dikali dengan gaji Arif Marwanto 7.500.000 dan iuran pensiun sama dengan 100.000 setiap bulan.
Jadi 375.000 ditambah dengan 100 sama dengan 475.000. Untuk penghasilan netonya sama dengan 7.025.000. Penghasilan neto setahun sama dengan 5% dikali dengan penghasilan neto sama dengan 7.025.000 sama dengan 84.300.000. Untuk penghasilan neto setahun sama dengan 12 dikali 7.025.000 sama dengan 84.300.000. PTKP untuk WP sendiri sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan neto setahun dikurang dengan untuk WP sendiri sama dengan 30.300.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali dengan penghasilan kena pajak 30.300.000 sama dengan 1.515.000. PPh pasal 21 dipotong sebulan. Dihitung dari PPh pasal 21 terutang dibagi 12 bulan sama dengan 126.250. Berikutnya perhitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 atau sampai dengan September 2016 dilakukan pada saat berhenti bekerja. Untuk gaji Januari sampai dengan September 2016 itu 7.500.000 dikali dengan 9 sama dengan 67.500. Jabatannya sendiri 5% dikali dengan 67.500 sama dengan 3.375.000. Dan iuran pensiun sama dengan 9 dikali dengan 100.000 sama dengan 900.000. Setelah itu ditambah dengan biaya jabatan yang iuran pensiun ditambah sama dengan 4.275.000. Penghasilan neto untuk 9 bulan sama dengan 67 juta dikurang dengan 4.275.000 sama dengan 63.225.000. Untuk PTKP untuk WP sendiri sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 9.225. Ini didapat dari penghasilan neto sebulan dikurang dengan WP sendiri sama dengan untuk dapat penghasilan kena pajaknya 9.225.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali dengan penghasilan kena pajak yang tadi 9.225.000 sama dengan 461.250. PPh pasal 21 terutang untuk masa Januari sampai dengan September 2016 itu 461.250. Berikutnya PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016 sama dengan 8 dikali dengan 126.250 sama dengan 1.110. PPh pasal 21 lebih dipotong 548.750. Untuk itu catatannya, kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar 548.750 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberitahuan bukti pemotongan PPh pasal 21. Yang berikut, pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan kehilangan kewajiban pajak subjektif. Contohnya, Lewis Osia dengan tanggungan 3 mulai bekerja pada Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak Juni 2016. Ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya. Selama 2016, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta dan di bulan April 2016 ia menerima bonus sebesar 20 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 21 atas gaji, untuk gaji sebulan sama dengan 15 juta.
dikurang dengan biaya jabatan 5% dikali dengan gaji sebulan 15 juta sama dengan 750.000. Maksimal diperkenankan sama dengan 500.000. Untuk mendapat penghasilan itu atas gaji sebulan sama dengan 15 juta dikurang 500 sama dengan 14 juta 500. Penghasilan itu setahun sama dengan 112 dikali dengan 14 juta 500 sama dengan 174 juta. Untuk PTKP dan tanggungan 3 tanggungan, untuk wajib pajaknya 54 juta, WP kawin 4 juta 500, dengan tanggungan 3 orang anak 4 juta 500 dikali dengan 3 sama dengan 13 juta 500. Jadi dijumlahkan semuanya untuk PTKPW-nya 72 juta. Penghasilan kena pajak dihitung dari PTKPW dikurang dengan penghasilan neto setahun sama dengan 102 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun. 15% dikali dengan 50 juta sama dengan 2 juta 500. 15% dikali dengan 52 juta sama dengan 7 juta 800. Dijumlahkan 10 juta 300. PPh pasal 21 atas gaji sebulan sama dengan 10 juta 300 dibagi 12 hasilnya 858.333. Yang kedua B, perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji disetahunkan sama dengan 12 dikali dengan 15 juta sama dengan 180 juta. Untuk bonus 20 juta, jadi hasil semuanya 200 juta. Dikurang dengan biaya jabatan 5% dikali dengan 200 juta sama dengan 10 juta. Maksimum diperkenankan 12 dikali dengan 500.000 sama dengan 6 juta. Untuk penghasilan itu atas gaji setahun dan bonus sama dengan 194 juta. PTKP dan PTKP. Untuk WP 54 juta, WP kawin 4 juta 500 dengan 3 tanggungan 3 orang anak 13 juta 500. Dijumlahkan semua menjadi 72 juta. 72 juta. Penghasilan kena pajak ini didapat dari 194.000 dari penghasilan itu atas gaji setahun dikurang dengan PTKP, jadi penghasilan kena pajaknya 122 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus. 5% kali 50 juta sama dengan 2 juta 500. Dari hasil ini ditambah 2 juta 500 ditambah 10 juta 800 sama dengan 13 juta 300. Ovia? Ya. Perhitungan PPh pasal 21 atas bonus, yaitu didapat dari PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus, dikurangi PPh pasal 21 atas gaji setahun, yaitu 13.300.000 dikurangi dengan 10.300.000 sama dengan 3 juta. Yang terakhir yaitu perhitungan kembali PPh 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Cara perhitungannya yaitu gaji selama 5 bulan. Gaji sebulannya tadi 15 juta dikali dengan 5 bulan ia bekerja yaitu menghasilkan 75 juta. Lalu ditambah dengan bonus yang ia dapatkan yaitu 20 juta. 75 ditambah 20 juta yaitu 95 juta. Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan tadi berarti 95 juta. Penghasilan 5 bulan tadi dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali 95 juta sama dengan 4.750.000. Namun maksimum biaya jabatan yang diperkenankan yaitu 2.500.000 sehingga penghasilan 5 bulan dikurangi penghasilan
dikurangi dengan biaya jabatan 95 juta dikurangi 2.500.000 yaitu 92.500.000 berupa penghasilan neto selama 5 bulan. Jumlah seluruh penghasilan neto disetahunkan yaitu dihitung dari 12 dibagi 5 dikali 92.500.000. Hasilnya adalah 222 juta. PT KP dengan 3 tanggungan yaitu untuk wajib pajak sendiri 54 juta, wajib pajak kawin 4.500.000 dan tanggungan 3 orang anak yaitu 3 juta dikali 4 juta 3 dikali 4.500.000 yaitu 13.500.000. Sehingga ketemu hasilnya 72 juta. Maka penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. 222 juta dikurangi 70 juta, yaitu 150 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus, yaitu 5% dari tadi penghasilan kena pajak kita 150 juta. Maka PPh pasal 21 atas gaji setahun itu 5% dari 50 juta, yaitu 2.500.000, dan 15% dari 100 juta, yaitu 15 juta. Hasilnya 2.500.000 ditambah 15 juta, yaitu 17.500.000. PPh pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan didapat dari 5 dibagi 12 dikali 17.500. Hasilnya 7.291.667.000 rupiah. PPh pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2016 atas gaji dan bonus. 4 dikali 858.333 rupiah ditambah 3 juta mendapatkan hasil 6.433.332 rupiah. PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei 2019 yaitu 858.335 rupiah. Di sini mendapatkan kesimpulan yaitu cara perhitungan tersebut berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektif pada tahun berjalan karena meninggal dunia. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tidak berkenannya di hati teman-teman, kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.